Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi pencerahan. Sobat-sobat, kalau kita perhatikan ya, di beberapa channel YouTube kaum sebelah, dan juga kalau kita perhatikan komen-komen para netizen kaum sebelah, ya, kita melihat mereka selalu ya melecehkan, berkata kasar, bahkan ada yang kotor, sobat-sobat. Ya, itu semua mereka lakukan untuk menggambarkan bahwa yang mereka sebut Wahabi, yang mereka juluki Wahabi, yang mereka vonis sebagai Wahabi, itu orang-orang yang tidak berilmu, ya, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak layak didengarkan dan diikuti. Ya, sobat-sobat bisa lihat kan, bagaimana komen-komen mereka di halaman komen channel saya. Penuh dengan caci maki, penuh dengan celaan, merendahkan, ya, melecehkan. Mereka menempatkan, ya, khususnya diri saya seperti, ya, orang bodoh, seperti orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Tetapi anehnya, ya, ketika mereka mentok dalam merespon ketika berkomen, mereka mengajak debat langsung, mereka mengajak live. Jadi, ya, perkataan bodoh tadi, bagaimana kenyataannya? Dan akhirnya berlangsung juga tuh sobat-sobat, ya, live saya dengan Ustadz Afandi, yang pada akhirnya ujung-ujungnya Ustadz Afandi gelagapan. Saya tanya, ya, dalil tahlilan, dia gelagapan, tidak bisa menjawab. Ya, sebelumnya kan, ya, para komentator dari pendukung Ustadz Afandi begitu yakin saya bisa dibikin KO oleh Ustadz Afandi. Akhirnya Ustadz Afandi yang saya bikin pening, ya, akhirnya muter-muter dia tuh, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat bisa lihat tuh, ya, di konten saya live dengan Ustadz Afandi. Nah, jadi sobat-sobat, ya, kalau Ustadz Zulkarnain El-Maduri, ya, oh ya, tidak hanya perkataan saja, sobat-sobat, juga, ya, mengedit, ya, video Ustadz Wahabi dengan editan yang
sangat tidak beradab. Digambarkan ya ustadz Wahabi sebagai monster, sebagai badut. Ya pokoknya ya hal-hal yang melecehkan dan merendahkan. Ya. Dan ini tidak akan dilakukan oleh yang mereka sebut Wahabi. Ya. Dan Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengatakan, ya, ini adalah gambaran rasa frustrasi mereka. Dan ini juga hasil dari konsumsi negatif yang mereka dapatkan. Nah, coba kita simak dulu bagaimana ya pendapat Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengenai perilaku beberapa channel, perilaku beberapa komentator dari kaum sebelah. Kita simak dulu sobat-sobat. Kalau menonton 3 video ini, ya, kalau menonton 3 video ini isinya adalah video yang berisi caci maki dan gambaran negatif oleh kelompok Aswaja ya terhadap Ustadz Firanda, terhadap Ustadz Yazid Qadir Jawas, kemudian yaitu Ustadz Khalid Basalama. 2 tokoh ini sengaja dibuat lucu-lucuan oleh kelompok Aswaja. Ya, tujuannya tidak lain untuk merendahkan derajat orang-orang yang disebut Wahabi tadi. Ingin menggambarkan bahwa Wahabi itu terdiri dari orang-orang yang bodoh. Ingin menggambarkan bahwa Wahabi itu tidak berakal. Ingin menggambarkan kalau Wahabi itu tidak berilmu. Yang berilmu itu hanya mereka. Nah, itu kalau kita cermati seperti itu. Padahal jika benar-benar kita melakukan penelitian, gambar seperti yang ditayangkan dalam YouTube ini adalah gambar yang mencerminkan orang lagi frustasi di dalam beragama. Orang yang tidak berakal di dalam beragama. Akalnya mampet, tidak bisa mengembangkan cara berfikirnya. Jadi tidak bisa mengembangkan cara berfikirnya. Yang berkembang adalah narasi-narasi negatif, karena biasa mereka itu mengkonsumsi barang negatif. Sebenarnya anti-Wahabi bukan baru. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang sering dijuluki Wahabi itu adalah organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis. Agama adalah persepsi yang dibangun oleh mereka, itu agama. Sedangkan agama yang berpegang teguh pada narasi teks yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bukan agama. Pemikiran seperti ini yang muncul di tengah-tengah umat, sehingga bentuknya agama itu adalah ulama. Agama itu ulama. Dan tidak beragama kalau tidak pakai ulama. Sepertinya sebatas itu pemahaman mereka. Apapun yang keluar dari mulut ulama mereka itu agama. Sementara ulama itu sendiri itu menjadi mengerucut hanya kepada mereka, dan tidak dikatakan kepada orang lain itu ulama walaupun berilmu setinggi langit. Kalau perlu dicaci maki dan direndahkan.
Ini yang terjadi di kalangan umat Islam akhir-akhir ini. Gambar ini adalah gambar yang berisi penghinaan, ya. Jadi gambar ini berisi penghinaan, gambar yang sama sekali tidak bermartabat. Sungguh tragis dan mengerikan, ya. Kebencian yang ditanamkan oleh umat Islam akhir-akhir ini tujuannya tidak lain memprovokasi umat supaya yaitu tidak mengikuti cara berpikir Wahabi. Karena Wahabi itu dianggap sesat oleh mereka tanpa ada tindak lanjut untuk mempelajari sendiri apakah memang benar Wahabi itu adalah ajaran menyesatkan. Ini tidak pernah dilakukan. Seperti saya dulu muncul keinginan mengapa Muhammadiyah sangat dibenci di lingkungan saya gitu. Itu yang membuat saya sadar saya adalah warga luar Muhammadiyah ketika itu, yaitu pada tahun 75, 76 lah, mulai dari ya 60-an ya, 63 saya lahir gitu. Waktu itu sudah berpikir, mengapa selalu Muhammadiyah menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat ketika itu? Mengapa begitu bencinya mereka terhadap Muhammadiyah? Ya, selidik punya selidik, ternyata memang ada kebencian dari kalangan orang-orang yang bukan Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah. Dianggapnya Muhammadiyah itu adalah Wahabi juga gitu. Dan Muhammadiyah ketika itu memang tidak pernah minder mau disebut Wahabi, mau disebut apa. Itu mereka. Jadi karena berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadilah Muhammadiyah yang kita lihat sekarang ini. Dan rata-rata yang menjadi anti Wahabi itu adalah orang-orang yang majhul dan jahil. Nah, jadi sobat-sobat, itulah ya. Ya memang seperti itulah. Mereka ya. Intinya mereka lakukan semua itu agar mereka bisa terus mempertahankan amalan bid'ah mereka, bisa terus pengikutnya banyak dan sebagainya, ya. Jadi itulah ya tujuan mereka melakukan ya pelecehan, perendahan, caci maki, mencela, bahkan menuduh. Itu hanya untuk mempertahankan ya amalan bid'ah yang mereka lakukan dan mempertahankan agar pengikut mereka tetap banyak, tidak lari meninggalkan mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.